tadi Akbar Faisal itu mengatakan bagaimana kabar Hanura hari ini. Tetapi dijawab oleh Oso Wiranto. Pertanyaan A, jawabannya B. Ini sangat tidak nyambung. Ya, bahkan substansi jawabannya mengandung dugaan tindak pidana. Yang menyatakan di atas materai itu adalah Oso. Ini bertolak belakang dengan pernyataan yang menuduh Pak Wiranto yang merusak. Apabila Pak Wiranto ingin menempuh jalur hukum, ini bisa dilakukan dengan menggunakan pasal-pasal tadi. Yang salah, yang merusak partai adalah Pak Wiranto. Apa hubungannya dengan Pak Wiranto? Pak Wiranto salahnya cuma satu, yaitu menunjuk Oso jadi ketua umum. Itu saya catat statement Oso, katanya gedung Hanura itu milik Hanura, Pak. Apa betul demikian? Itu lagi lucu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Erin Muhtar Muhammad dalam program acara Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang akan membahas permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Program official Adi Warman juga akan melakukan penelusuran hukum yang dikemas dalam bentuk karya jurnalistik yang bertujuan memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Pada episode kali ini, Serambi Adi Warman akan membawakan tema dengan judul Bongkar Oso, Fitnah Wiranto. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari kita simak tayangan berikut ini. Dan orang mencoba memecah belah antara saya dengan Pak Wiranto. Nggak mungkin. Karena saya itu menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Pak Wiranto. Jadi menertibkan, ada segala kekurangan, saya luruskan. Berarti Pak Wiranto mendukung penuh kepemimpinannya Pak Oso? Ya saya kira iya. Ya apa yang diislahin, orang saya nggak punya salah kok diislahin. Kan saya udah bilang akan kita luruskan, akan kita tindak sesuatu yang merugikan partai. Yang baik, jangankan Pak Wiranto, siapapun orang yang ingin membesarkan Hanura pasti akan kita terima. Hari ini Hanura gimana sih, Bang? Apa yang terjadi, Bang? Wiranto yang merusak itu sendiri karena dia menggagalkan kita dan mengundang semua aparat KPU, Bawaslu, Kumham, segala macam untuk menolak partai ini untuk ikut serta. Kan kita punya data dan dia sebagai Menko Polhukam pada waktu itu. Oke. Nah ini saya nggak ngerti kenapa dia harus bikin begitu. Saya mestinya marah kan, tapi saya kan sampai sekarang nggak marah. Oh, Abang nggak marah? Nggak. Mau marah ngapain? Palingan saya kalau dia lewat saya nggak lihat mukanya udah. Nah kedua masalah gedung Yang di Bambu Apus. Itu kan gedung dibangun dengan gotong royong, dengan sumbangan dan itu milik Hanura. Ya tanahnya memang mungkin tanah dia, kita juga nggak tahu benarnya. Ya atas nama dia, ya itu bisa saja. Saya diminta, ya bukan saya mau, saya diminta untuk menjadikan itu besar. Yang tapi minta siapa, kalau Bang? Loh Wiranto sendiri. Ah, itu dia. Kita pengen tahu, Bang. Gimana sih ceritanya sebenarnya kita pengen tahu. Itu kalau ceritanya panjang, kalau diceritain panjang, pokoknya prinsipnya bahwa dia turut minta kepada saya karena dia waktu itu nggak boleh merangkap kalau mau jadi Menteri Menko Polhukam. Oke. Jadi itu harus dilepas. Lepas kepada siapa? Ya di situ saya diundang. Diundang bicara ya saya bilang, saya mau, saya bilang. Kalau untuk ini, untuk kepentingan ini. Dan saya akan dukung Pak Wiranto juga untuk apapun. Tapi setelah tiba-tiba Golkar menjadi menteri, tapi tidak melepaskan jabatannya sebagai ketua Golkar,
Dia narik kembali ini, Oh, oke. minta kembali dengan dalih bahwa saya membuat fakta integritas. Jadi udahlah, kalau ini nggak boleh umum tahu, ngerti nggak? Jadi kalau ini dibongkar-bongkar kasihan nanti saya bisa bongkar juga semuanya. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serami Adi Warman. Sahabat Adi Warman telah hadir di studio bersama kita, Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Kang Eri gimana kabarnya? Sehat Pak dan semangat. Walaupun musim hujan. Iya Pak. Oke. Iya. Ini Pak ya, tadi kita melihat tayangan berkaitan dengan video cuplikan dari podcast Akbar Faisal yang saya kira sangat tepat kalau saya bertanya langsung dengan Bapak gitu, karena Bapak dulu pernah menjabat sebagai tenaga ahli menteri merangkap sekretaris tim asistensi hukum Menko Polhukam. Jadi langsung ke intinya Pak ya. Ini tadi di menit 41 podcastnya Pak Akbar Faisal menanyakan, hari ini Hanura bagaimana sih Pak? Gitu. Oso dengan singkat menjawab, Wiranto yang merusak ini itu sendiri. Saya tahu Wiranto itu merupakan kunci berdirinya Partai Hanura Pak. Jadi bagaimana mungkin seorang pendiri partai dituduh merusak partainya sendiri? Nah, jadi kalau kita lihat tadi di tayangan itu kan kalimatnya Oso ini dengan tegas menyatakan Wiranto menggagalkan kita, bahkan dengan mengundang semua aparat KPU, Bawaslu, Kumham, segala macam untuk menolak Partai Hanura untuk ikut serta dan menggagalkannya. Ini apa betul Pak Adi? Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Kang Eri, Iya Pak. sebelum saya menjawab pertanyaan ini, Iya. perlu saya informasikan dulu. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya sudah komunikasi dengan Akbar Faisal terkait dengan penayangan itu. Dan saya bilang, perlu dong saya duduk di sana untuk menyampaikan klarifikasi, karena persoalan ini mengandung dugaan fitnah yang sangat keji kepada Pak Wiranto. Tapi tidak mendapat tanggapan positif, cuma diminta tunggu Bang, nanti kita ini dengan alasan dalam dunia jurnalistik itu harus apple to apple. Iya. Ya. Dalam apple to apple di sini sesungguhnya bukan dilihat daripada status sosial orangnya atau tua atau muda orangnya, tetapi apple to apple adalah dalam konteks yang mengetahui persoalan. Kebetulan saya tahu sekali persoalan ini. Jadi sebenarnya saya sudah apple to apple untuk memberikan klarifikasi, terkecuali saya tidak tahu. Oke lah, kita lupakan dulu itu. Saya jawab kepada pertanyaan. Tadi Akbar Faisal itu mengatakan bagaimana kabar Hanura hari ini, tetapi dijawab oleh Oso Wiranto. Pertanyaan A, jawabannya B. Ya, nyambung Pak. Ini sangat tidak nyambung. Ya, bahkan substansi jawabannya mengandung dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, menggunakan sarana elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Coba kita bahas satu persatu. Di dalam mengatakan bahwa yang salah, yang merusak partai adalah Pak Wiranto. Apa hubungannya dengan Pak Wiranto? Ya, Pak Wiranto salahnya cuma satu, yaitu menunjuk Oso jadi ketua umum Partai Hanura. Oso itu menandatangani fakta integritas, di mana ada beberapa item, beberapa poin yang harus dipenuhi. Harus dipatuhi ya Pak. Harus dipenuhi. Ternyata itu semua dilanggar. Kalau kita lihat ada fakta integritas yang ditandatangani oleh Oso di hadapan Jenderal
purnawirawan, yaitu Pak Subagio dan Jenderal Polisi Purnawirawan Pak Hairudin Ismail, yang ditulis itu tanggal 21 Desember 2016. Sebelum yang bersangkutan jadi ketua umum Partai Hanura. Itu ada 6 poin di situ ya, yang mengatakan bahwa bersedia melanjutkan memimpin Partai Hanura periode 2015 sampai 2020 dari ketua umum sebelumnya Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Wiranto SH MM sampai tahun 2020. Bersedia, poin 2-nya, bersedia mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Hanura. Poin 3-nya, menjamin soliditas dan kesinambungan Partai Hanura untuk memenangkan Partai Hanura dalam pemilu 2019. Nyatanya apa? Keempat, menjamin penambahan kursi Partai Hanura di DPR RI dari jumlah sebelumnya yang didapat. Nyatanya 2019 Partai Hanura kehilangan seluruh kursinya. Betul. Ya, itu fakta tuh. Kelima, wajib membawa gerbong partai yang kami pimpin sebelumnya. Artinya apa di sini? Oso itu tuh pernah mimpin Partai Payung. Iya, Partai Payung yang lo ini kan hancur juga. Terus yang keenam, dengan ditandatangani fakta integritas ini, saya menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan maupun kepengurusan dari partai apapun namanya. Di situ dikatakan, demikian fakta integritas ini dibuat untuk pencalonan saya sebagai ketua umum ya. Itu masih dibilang pencalonan saya sebagai ketua umum DPP Partai Hanura dalam musyawarah luar biasa Munaslup Partai Hanura 2016. Dibuat dengan sebenarnya, penuh tanggung jawab, dan bila di kemudian hari ternyata saya tidak, ini Kang Eri, ternyata saya tidak memenuhi atau mematuhi, maka saya secara ikhlas dan tulus dengan menyatakan mengundurkan diri dari ketua umum DPP Partai Hanura. Dibuat di Jakarta 21 Desember 2016. Yang menyatakan di atas materai itu adalah Oso. Ini bertolak belakang dengan pernyataan yang menuduh Pak Wiranto yang merusak. Pak Wiranto saat itu adalah Menko Polhukam dan saya ada di sana. Saya tahu sekali saat itu Menko Polhukam mengumpulkan KPU, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Bawaslu dan sebagainya untuk membahas memastikan pemilu 2019 itu berjalan lancar. Di situ yang dibahas soal daftar pemilih, coklit dan lain sebagainya, DP4 dan lain sebagainya. Jadi itu sama sekali tidak ada hubungan dengan hambat Partai Hanura. Tidak ada. Makanya tadi Kang Eri bilang tidak masuk akal. Beliau pendiri partai tidak mungkin merusak partainya sendiri. Ya, nggak mungkin membunuh anaknya sendiri yang dilahirkan oleh beliau. Nah, ini adalah tuduhan yang saya lihat patut diduga melanggar hukum. Ya, ini tanda petik fitnah yang kejam kepada Pak Wiranto. Kecuali saya tidak ada di Polhukam, saya nggak tahu. Ini saya tahu kok. Ini membahas apa? Perlu diketahui ya. Pemaparan fakta integritas barusan ini yang tadi kita lihat sama-sama, sebenarnya itu adalah jawaban. Itu adalah bukti. Itu adalah bukti otentik, Pak. Ya, otentik. Iya. Dan saya yakin juga Pak Wiranto pegang aslinya. Tapi kenapa Pak Wiranto nggak melakukan teriak bahwa ini harus dilakukan? Karena Pak Wiranto sudah keluar dari Partai Hanura. Ya. Tapi tetap pendiri tidak bisa dipecat. Kalau kepengurusan, Pak Wiranto sudah keluar, sudah dengan tegas keluar dari Partai Hanura. Wah, jelas sekali nih Pak.
penjelasan Bapak. Nah, ini mungkin kita coba lihat tadi menit ke-43 sebenarnya Pak, mengenai masalah gedung Hanura di Bambu Apus. Itu saya catat statement Oso, katanya gedung Hanura itu milik Hanura Pak. Apa betul demikian? Itu lagi lucu lagi, ya. Kita bisa lihat, Kang Eri, ada berita acara, ya, serah terima gedung perkantoran yang diserahkan oleh Pak Wiranto kepada Oso dalam kapasitas sebagai ketua umum DPP Partai Hanura. Penyerahan ini tanda petik, ya, karena substansi di dalamnya adalah sewa menyewa. Ada beberapa item yang harus dipenuhi oleh DPP Partai Hanura sepanjang menggunakan gedung itu sebagai kantor partai. Statusnya kayak pinjam pakai. Sewa, Pinjam pakai. bukan pinjam, sewa. Pak. Ya, karena menyerahkan sesuatu, sejumlah uang kepada pemilik. Oh iya. Ya kan? Nah, terus kedua, ada persyaratan lain, yaitu bayar pajak dan lain sebagainya, mengelola gedung dan sebagainya dengan baik. Tetapi itu semua dilanggar, tidak dipenuhi. Karena ini adalah perjanjian, ini adalah kesepakatan, dan kebetulan Oso melanggar kesepakatan ini, ya sudah barang tentu bisa diputus oleh Pak Wiranto selaku pemilik dari tanah dan bangunan tersebut. Bisa kita lihat sertifikat tanah atas nama Pak Wiranto, IMB atas nama Pak Wiranto. Memang beberapa waktu yang lalu ada yang upaya untuk melakukan menduduki tempat itu, tapi dikeluarkan oleh aparat kepolisian, ya, oleh Polda Metro Jaya dikeluarkan karena memang tidak memiliki legal standing untuk masuk ke situ. Itu properti pribadi, ya, karena seluruhnya atas nama Pak Wiranto. Jelas Kang Eri ya? Iya jelas. Oke. Nah ini saya kira kalau melihat podcast di menit 41 ke atas tuh Pak, itu pernyataan Oso di podcast Akbar Faisal itu memang terkesan menyudutkan Wiranto Pak. Dan podcast ini muncul tidak lama setelah kabar beredar bahwa Pak Wiranto itu akan mengisi posisi terhormat di Partai Amanat Nasional. Nah ini apa yang bisa Bapak tambahkan berkaitan dengan statement Oso di podcast tersebut Pak, sekaligus menutup jumpa kita kali ini? Oke, bagus ya. Jeli sekali Kang Eri ngelihatnya. Ini ada kemungkinan, ya, ini sifatnya kemungkinan. Ini adalah manuver. Ya, manuver dari seorang patut diduga Oso untuk membuat suasana politik sedemikian rupa mempengaruhi PAN. Itu bisa aja itu terjadi. Tetapi saya tidak melihat ke sana. Saya melihat dari kacamata hukum karena ini kan program edukasi hukum. Iya, Pak. Ya. Kita melakukan penelusuran hukum. Dan ini juga dikemas dalam bentuk karya jurnalistik. Betul Pak, untuk mengedukasi Iya. masyarakat. Betul. Makanya saya lebih mengedepankan kepada pasal-pasal apa saja yang sesungguhnya bisa ditujukan kepada Oso terkait dengan podcast tadi ya. Ya. Dan pasal apa juga yang bisa dilakukan untuk podcast itu sendiri. Karena nanti ada pasal 55 segala ikut serta. Sehingga pelakunya bukan hanya Oso, tetapi penyelenggaranya juga bisa karena pasal 55 tadi. Jadi kita memang harus hati-hati. Harus sangat hati-hati. Iya Pak. Nah, bisa kita lihat di pasal 310 ini pencemaran nama baik, ya kan? Terus di 311 KUHP, ya, ini fitnah yang nanti terlapornya harus membuktikan apa betul itu, diberikan kesempatan untuk membuktikan. Terus pasal 45 ayat 3 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 dengan ancaman hukum juga lumayan, itu 4 tahun atau denda 750 juta. Ya. Jadi ini apabila Pak Wiranto
ingin menempuh jalur hukum, ini bisa dilakukan dengan menggunakan pasal-pasal tadi. Nah, kedepannya bagaimana? Apakah Pak Wiranto mau mengambil jalur hukum terhadap ini? Yaitu berpulang kepada Pak Wiranto itu sendiri. Kalau saya ditanya, ya tentunya itu hak Pak Wiranto untuk melakukan upaya hukum terhadap pencemaran nama baik beliau, dugaan fitnah kepada beliau. Terima kasih banyak nih Pak, Bapak sudah meluangkan waktunya dan berkesempatan untuk hadir memberikan klarifikasi Pak ya. Karena mungkin Bapak ada di situ merasa saya harus memberitahu masyarakat apa yang sebetulnya terjadi. Dan kita juga banyak mendapatkan ilmu atau masukan terkait dalam penyelenggaraan podcast yang bertanggung jawab Pak ya. Dan Terima kasih kembali Kang Eri ya. terima kasih Pak. Demikian bincang Serambi Adi Warman pada episode kali ini. Jangan lupa untuk dukung kita dalam literasi hukum. Like, subscribe, dan komen channel Serambi Adi Warman. Saya Eri Muhtar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman.